Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunggi Mas Ari Pradana, NPM 19010100124 dari kelas manajemen 19C. Kali ini saya akan menjelaskan poster yang saya buat, dan kali ini juga saya mengangkat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, yaitu PT Bio Farma. Lalu apa itu PT Bio Farma Persero? Itu adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang berbisnis di bidang farmasi. Perusahaan ini merupakan satu-satunya produsen vaksin manusia di Indonesia yang merupakan produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, selain kantor pusat dan pabrik seluas 91.058 meter persegi di Bandung, perusahaan ini juga memiliki fasilitas yang dengan pengembangbiakan hewan laboratorium seluas 200.802.441 meter persegi di Bandung Barat, dan perusahaan pun memiliki kantor perwakilan yang ada di Jakarta. Lalu untuk visinya sendiri itu apa? Menjadi perusahaan life science kelas dunia yang berdasarkan global. Lalu untuk misi sendiri adalah menyediakan dan mengembangkan produk life science yang berstandar internasional untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi untuk perusahaan BUMN ini sudah diakui oleh Asia Tenggara dan juga menjadi salah satu produsen vaksin terbesar yang diakui di Asia Tenggara. Lalu bagaimana strateginya dalam memasarkan produk atau memasarkan vaksinnya? Untuk PT Bio Farma sendiri sudah menargetkan produk vaksinnya bisa tembus pasar global yang lebih luas. Melalui apa? Melalui pintu-pintu organisasi kerjasama Islam atau OIC, dan bekerjasama dengan Arab Bio. Mengingat Arab Saudi menjadi pengurus dalam kerjasama tersebut, dan juga untuk teknologi dari Arab Saudi itu sudah diakui oleh dunia juga dalam pengembangan vaksinnya. Selain itu juga dengan mulai mencoba masuk ke pasar Eropa dengan langkahkan kaki ke Tunisia dengan masuk ke jaringan global Institut Pasteur, dan dengan mencoba memproduksi vaksin baru. Mengingat bahwa pasar Eropa itu masih menjadi pasar yang berat bagi untuk negara-negara Asia yang ingin masuk. Tetapi dengan melangkahkan ke Tunisia itu membuka jalan bagi PT Bio Farma agar bisa bersaing dengan perusahaan vaksin yang lainnya. Lalu dari segi kekuatan, mengapa PT Bio Farma itu berani untuk melangkahkan kaki go internasional? Karena dari jumlah vaksin lainnya diekspor itu ke negara lain, antara lain adalah DPT, campak, BCG, dan serum anti bisa ular. Dan vaksin produksi Bio Farma sudah mampu menembus pasar lebih dari 72 negara, mampu menjadi pemasok dari separuh vaksin kebutuhan dunia yang tidak dinilai dengan uang, padahal di dunia terdapat 23 produsen vaksin termasuk diantaranya. Menjaga kualitas produksi sesuai standar internasional, dan mempunyai perusahaan yang kini memiliki karyawan 800 karyawan dan tergolong kreatif dan inovatif. Lalu sebuah perusahaan pasti memiliki kelemahan. Tidak pungkiri lagi, tidak terkecuali PT Bio Farma. Lalu apa kelemahannya? Yang pertama itu adalah vaksin itu harus disimpan di tempat yang khusus dan tidak bisa tahan lama. Ini masih menjadi polemik bagi perusahaan farmasi, karena vaksin itu masih rentan apabila untuk suhu-suhu yang tidak sesuai. Lalu Bio Farma tidak bisa mendistribusikan seluruh kota untuk Jawa Barat, tetapi dilakukan secara bertahap. Sumber dana untuk mengadakan vaksin dalam negeri berasal dari APBN serta bantuan dari luar negeri. Lalu untuk Bio Farma sebenarnya siap untuk mengirimkan kebutuhan daerah, namun itu belum bisa dilakukan karena belum ada penandatanganan kontrak. Jadi masih terkendala untuk administrasi atau sertifikat, sehingga Bio Farma tidak bisa sepenuhnya mengakses daerah-daerah yang mungkin membutuhkan produk vaksin, yang mengingat sekarang juga masih sangat dibutuhkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari PT Bio Farma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.